Shalom semua saudara sekalian, selamat menyambut hari Natal. Saya berdoa di hari Natal yang indah ini, saudara semua mengalami sukacita yang sungguh luar biasa pada hari ini, tidak kira di mana saja saudara berada. Judul khotbah Natal pada hari ini ialah persembahan yang terbaik bagi Natal. Saudara sekalian, kita mau belajar pada firman Tuhan kali ini tentang bagaimana Yusuf dan Maria mempunyai peranan yang besar di dalam peristiwa Natal, di mana melalui mereka peristiwa Natal terjadi dengan penuh signifikan. Kita mungkin akan terfikir mengapa pasangan Yusuf dan Maria dipilih untuk menggenapkan peristiwa Natal yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah mengetahui sikap hati mereka. Ternyata pasangan Yusuf dan Maria adalah pilihan tepat Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk menggenapkan kedatangan Mesias Sang Raja di dalam peristiwa Natal yang lalu. Di dalam khotbah Natal ini juga kita akan belajar apa sikap hati mereka yang membuatkan Tuhan memilih mereka untuk menggenapkan peristiwa kedatangan bayi Yesus Kristus, Sang Raja yang akan menjadi penyelamat umat manusia. Saudara, kita boleh bayangkan ada sebuah pasangan muda dari kota Nazaret, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka ini jatuh cinta dan mereka bertunangan. Nah, coba bayangkan itu saudara, setelah mereka bertunang, selalunya setahun lagi atau 2 tahun lagi, mereka akan berkawin dan hidup bersama sebagai suami dan istri. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba semua berubah. Sebelum pun mereka berkawin, tiba-tiba malaikat datang kepada Maria dan Maria diperkatakan bahwa dia akan hamil. Maria akan mengandung seorang pribadi Allah, yaitu Juru Selamat Sang Mesias yang akan menyelamatkan dunia. Yusuf pula, seorang yang tulus hatinya, sudah tahu bahwa Maria mengandung, dan Yusuf berpikir untuk memutuskan pertunangannya secara diam. Dan itu bukan perkara mudah bagi Yusuf menghadapi keadaan sedemikian, karena pada pikirannya dia belum berkawin dengan Maria, belum ada hubungan intim, tetapi Maria sudah mengandung. Banyak yang bermain di pikiran Yusuf. Tetapi malaikat Tuhan juga datang kepada Yusuf, dan Tuhan menyampaikan pesan kepada Yusuf melalui malaikat. Kata malaikat itu, "Janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena sesungguhnya anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dan ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Lalu Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Maria dan Yusuf pergi ke Bethlehem, dan akhirnya Maria melahirkan bayi Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian, bagaimana Yusuf dan Maria dapat memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan? Mari saudaraku, pada Natal kali ini, jangan kita memikirkan apa yang kita harus dapat sebagai hadiah pada Natal kali ini, tetapi kita pikirkan bagaimana kita dapat memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk Natal pada kali ini, seperti mana Yusuf dan Maria lakukan. Pada Natal kali ini kita akan belajar dari Yusuf dan Maria, bagaimana mereka memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ada 3 rahasia yang akan kita belajar daripada mereka. Rahasia yang pertama adalah menang atas diri sendiri. Nah, lihat saudara, ketika Maria yang sudah pada waktu itu sudah mempunyai rencana-rencana untuk masa depannya bersama bakal suaminya Yusuf, tiba-tiba malaikat datang dan menyatakan berita bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat sebelum pun dia akan berkawin dengan Yusuf. Mari kita lihat apa respon Maria di dalam Lukas pasal yang pertama ayat ke-38.
Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan." Nah saudara, apa artinya hamba Tuhan? Hamba Tuhan berarti orang yang menyerahkan diri untuk menjadi pelayan Tuhan, yaitu orang yang akan tunduk dan taat pada perintah Tuhan dan akan melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Yang memberikan perintah ini, saudara, tidak lain tidak bukan Tuhan Allah Bapa sendiri melalui pengantara malaikat. Itu sebabnya Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu." Jadilah menurut perkataan dan perintah Tuhan. Dan Maria tidak berkata, "Jadilah padaku seperti yang saya mau," atau "jadilah apa yang saya inginkan." Saudara sekalian, kalau kita mau memberi persembahan bagi Tuhan, dan saya yakin kita yang adalah orang-orang yang percaya dan mempunyai kerinduan, pasti akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Tetapi seringkali kita di tengah jalan, kita tidak mampu memberi apa-apa yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Anda harus tahu, rahasia untuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ialah kita harus menang atas diri sendiri, yaitu dengan mengalahkan segala cabaran-cabaran dalam hidup kita, seperti mana Maria dan Yusuf lakukan. Lihat saudara, Maria mengalahkan kepentingan pribadinya. Maria rela tunduk pada kepentingan Tuhan. Maria rela untuk mendahulukan rencana Tuhan daripada rencana pribadinya. Maria merelakan harga dirinya demi perintah Tuhan. Karena saudara sekalian, bukan senang seorang wanita akan menghadapi masyarakat ketika itu jika diketahui bahwa ia sudah mengandung sebelum berkawin. Dan di zaman dulu, kalau seseorang mengandung sebelum kawin, ia boleh saja direjam batu dan ditolak, digosip oleh masyarakat. Tetapi Maria percaya pada kasih karunia Allah yang menyertainya. Apabila Tuhan merencanakan sesuatu untuk diri kita, Tuhan akan memelihara kita dengan kasih karunia-Nya, sehingga rencana Tuhan yang sempurna itu digenapi dan terjadi dengan sempurna di dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir, pasti rencana saya yang terbaik kalau ia terjadi. Tetapi saudara, saya ingin katakan, yang terbaik bukan karena rencana kita yang terjadi, tetapi rencana Tuhanlah yang terjadi. Jalan kita tidak sama dengan jalan Tuhan. Pikiran kita dengan cara kita tidak sama dengan Tuhan. Tetapi percayalah saudara, yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Dan kita katakan amin. Semiskin-miskin hidup kita saudara, kita lahir di hospital. Paling tidak pun kita lahir di tangan bidan dan orang-orang yang membantu menyambut kelahiran. Tetapi bayangkan saudara, Maria harus melahirkan anak itu di kandang domba yang kotor dan bau, juga tanpa bantuan bidan. Dan Maria rela melakukan semua itu karena dia rela mengalahkan dirinya sendiri demi perintah dan rencana Tuhan. Alkitab mengatakan, Tuhan melihat kerendahan hati Maria di sebuah desa itu. Maria mungkin berkata, "Siapa aku ini, gadis desa yang tidak punya apa-apa, tapi dipilih menjadi bonda untuk menjaga bayi Allah." Maria berkata, dia akan disebut sebagai yang berbahagia, bukan karena pangkat, tetapi karena kehormatan yang diberikan Allah, oleh karena Maria memilih menurut kehendak Tuhan Allah. Orang yang rendah hati dan memilih kehendak Allah pasti berbahagia dan memiliki kehormatan dari Tuhan Allah. Saudara sekalian, ada maksud profetik mengapa Yesus harus lahir di kandang domba. Ternyata Yesus akan menjadi anak domba Allah
yang akan menebus umat manusia yang datang pada hari Natal. Artinya, Yesus akan menjadi korban untuk menebus seluruh umat manusia, dan Yesus akan bangkit, dan Yesus ternyata sudah bangkit dan naik ke surga dan akan kembali. Nah, kembali kepada pelajaran ini, ramai yang rindu mau menyenangkan Tuhan, tapi tidak dapat memenangkan atau mengalahkan kepentingan sendiri. Bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan jika kita tidak dapat memenangkan diri sendiri? Kita harus menyerah kepada Tuhan untuk mengalami kemenangan. Roh Allah yang ada pada diri kita akan membantu kita menaklukkan setiap keinginan daging kita. Tapi pertama-tama kita harus tunduk dan taat pada rencananya, dan mulai dari situ kita akan melihat Roh Kudus mengubahkan hidup kita untuk mengalami rencana Tuhan yang penuh dengan berkat. Serahkan cita-citamu, masa depanmu, kepentingan dirimu, perasaan, emosi, harta, dan talentamu kepada Tuhan, dan kita akan melihat penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa ketika Dia melakukan hal-hal yang besar dalam hidup saudara dan saya bagi kemuliaan Tuhan kita. Seterusnya, rahasia untuk kita dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan untuk Natal ini ialah yang kedua, menang atas godaan dan cabaran. Coba lihat apa yang harus dialami oleh Yusuf dan Maria. Cabaran dan godaan yang mereka alami itu begitu sukar. Alkitab berkata di dalam Lukas pasal 2 ayat 6 hingga 7, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lihat saudara, bagaimana di Bethlehem, Yusuf dan Maria juga seolah-olah mengalami penolakan. Coba bayangkan saudara, apabila suami istri dari perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret ke Bethlehem selama beratus-ratus kilometer, mereka menaiki keldai dan Maria sudah syarat mengandung dan sudah hampir tiba untuk bersalin. Dan mereka mengetuk pintu ke pintu mencari rumah tumpangan. Maria sedang mengerang kesakitan. Tidak ada tempat untuk mereka dapat menumpang. Malah cuaca pada masa itu juga sangat dingin dan sangat sejuk. Bagaimana perasaan mereka berdua yang rasa tertolak dari setiap pemilik penginapan di Bethlehem? Yusuf dan Maria menghadapi cabaran yang begitu mudah. Mereka harus menang atas cabaran-cabaran tersebut. Lalu Yusuf dan Maria telah mendapat sebuah rumah tumpangan yang hanya terdapat sebuah kandang domba. Yusuf dan Maria menginap di sebuah kandang domba. Yusuf dan Maria juga harus menang atas godaan. Kenapa? Pada waktu gembala datang dan menceritakan pada mereka apa yang mereka lihat ketika para malaikat datang kepada mereka, mereka menyatakan bahwa para malaikat telah mengatakan kesukaan yang besar bahwa seorang bayi telah lahir dan dia akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Diceritakanlah cerita itu kepada Maria dan Yusuf mengenai peristiwa yang mereka alami. Orang-orang Majus pula datang dan menyembah sujud bayi itu dan membawa persembahan emas, kemenyan dan mur. Oleh yang demikian saudara, manakan ibu yang tidak akan sangat bangga dan gembira? Dan Yusuf dan Maria sememangnya akan rasa dihormati, disanjungi. Tetapi Anda harus tahu saudara bahwa Yusuf dan Maria mengalahkan setiap godaan dan cabaran itu. Mereka tidak membiarkan rasa kagum, rasa hormat itu
menguasai hati, jiwa, dan pikiran mereka, mereka tetap merendahkan hati mereka. Alkitab mengatakan Maria hanya berdiam dan merenungkan hal itu. Maria tidak terganggu akan setiap pujian tersebut. Begitu juga dengan Yusuf. Yusuf dan Maria menguasai hati, jiwa, pikiran mereka. Nah saudara, ada ramai orang yang terganggu dalam hal mengiring Yesus ketika dalam pelayanan. Ada juga orang yang suka dipuji-puji ketika melakukan pekerjaan. Ada orang yang sangat ingin dipuji dan inginkan hormat. Nah saudara, ketika kita melayani ataupun ketika kita bekerja, kita harus melakukannya dengan hati sebagai seorang hamba. Dan biarlah di dalam kehidupan kita yang bekerja dan melayani, kita mau meninggikan Yesus dan bukan diri kita. Nah saudara, pujian dan penolakan yang kita hadapi hanyalah sementara. Tetapi kita harus fokus bahwa tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ingat saudara-saudara, ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang tercatat. Pada waktu Yesus masuk ke kota Yerusalem, Yesus menaiki keldai. Ramai orang yang memuji-muji Yesus. Mereka membawa daun palma sambil berteriak, Hosana, Hosana, dengan Yesus. Saudara, Anda tahu bahwa orang Yerusalem mula-mula memuji Tuhan Yesus. 5 hari kemudian, orang Yerusalem yang sama itu berteriak dan mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi 53 hari kemudian, saat Roh Kudus dicurahkan, lebih dari 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus dan mengakui Yesus sebagai juru selamat. Pada ketika itu, Petrus, pengikut Petrus, berkhotbah dan telah melakukan banyak sekali mukjizat. Nah, apa yang kita harus mengerti saudara? Hidup kita tidak tergantung dari apa respon orang terhadap kita. Apakah itu pujian, apakah itu penolakan. Hidup kita tergantung daripada keputusan kita. Apakah kita mau hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan ataupun di dalam keinginan kita. Dan jika keputusan kita tetap mau setia dan tinggal di dalam Yesus, maka saudara, kita akan melihat kehidupan kita akan sentiasa diberkati dengan luar biasa sekali dan indah di dalam hadirat Tuhan. Orang boleh menghina saudara, orang boleh memuji saudara setinggi langit, dan percayalah itu hanyalah sementara dan bukan penentu destiny dan masa depanmu. Anda harus belajar mengalahkan setiap cabaran dan godaan, setiap hinaan dan apapun yang coba untuk membungkam kita. Manakala untuk pujian yang kita terima, kita akan selalu berkata, semuanya hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Mungkin ada banyak hinaan, banyak ejekan, banyak sanjungan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, mari kita katakan, semua itu tidak penting. Dan kita katakan, terjadilah kehendak Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana Yusuf dan Maria memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam Natal. Yang ketiga, menang atas ancaman dan ketakutan. Lihat ayat terakhir dalam Matius pasal 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara, kita tahu target utama Herodes ialah mau membunuh Yesus. Dari lahir saja Yesus sudah harus menghadapi ancaman. Ketika itu Yusuf dikunjungi malaikat dan Tuhan memerintahkan dia untuk membawa ibu dan bayi Yesus itu dan cepat-cepat berlari ke Mesir. Dan Yusuf melakukan apa yang disampaikan malaikat pada malam itu juga. Mereka berada di Mesir selama 3 tahun sampailah Herodes itu mati. Saudara, Yusuf dan Maria sebagai orang tua harus mengalahkan ancaman dan ketakutan yang mereka hadapi. Iblis selalu coba berusaha mengganggu kita dengan ancaman dan ketakutan. Iblis selalu berbisik, engkau tidak akan berhasil, engkau tidak akan sukses, engkau tidak akan berjaya.
Tapi saudara, mari kita lihat janji di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat ke-30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Karena itu saudara, kita tidak seharusnya takut karena kasih karunia Allah menyertai kita. Kasih karunia Tuhan menyertai dan melindungi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus itu. Mereka dilindungi dan Tuhan membawa mereka ke Mesir dan mereka tinggal 3 tahun lamanya di Mesir. Nah saudara sekalian, Alkitab sudah mengatakan, sudah tersedia kasih karunia Tuhan buat kita. Sudah tersedia kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan menyertai hidup kita secara pribadi. Jadi saudara, kita harus mengalahkan apapun ancaman dan ketakutan daripada iblis dengan kasih karunia dari Tuhan Allah. Perkataan "janganlah engkau takut" sudah diperkatakan Tuhan sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, yang sama genapnya dengan bilangan hari dalam setahun. Itu berarti saudara, kita tidak seharusnya takut dalam sepanjang masa hidup kita. Nah saudara, ketakutan tidak akan dapat mengubah apapun keadaan. Tetapi iman dari kasih karunia Tuhan itu akan mengubah apapun keadaan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan itulah kasih karunia Tuhan menyertai kita. Ketika Yusuf dan Maria berada di Mesir selama 3 tahun, dan kita berpikir bagaimana mereka dapat membiayai kehidupan mereka di sebuah tempat asing, dan Yusuf pula hanyalah seorang tukang kayu. Tapi kalau saudara ingat, telah tercatat di mana Tuhan sudah menyediakan segala keperluan mereka melalui orang-orang Majus yang datang mengunjungi mereka dan anak itu. Orang-orang Majus telah membawa persembahan emas yang sangat banyak, kemenyan dan mur. Karena itu Yusuf dan Maria dapat membiayai segala keperluan mereka selama mereka tinggal dan menetap di Mesir. Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan yang terbaik dan tepat pada waktunya. Kita tidak perlu takut, bukan sahaja berkat-berkat Tuhan tersedia, tapi Tuhan juga menganugerahkan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara dan saya, yang siap menolong untuk menghadapi apapun keadaan yang mengancam dan apapun keadaan yang menakutkan dalam hidup kita. Sebab itu saudara, Yesus Kristus yang menyertai kita dipanggil Immanuel. Dia menyertai kita selama-lamanya. Dialah Yesus yang menyertai kita setiap apapun musim hidup kita. Alkitab berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Saudara sekalian, cara iblis melemahkan anak-anak Tuhan ialah dengan menabur ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, trauma masa lalu, dan pelbagai serangan. Tapi saudara harus bertindak dan menghadapi dengan iman dan keberanian. Lalu Roh Kudus akan mulai bekerja dengan penuh kuasa. Bagaimana saudara bertindak adalah dengan berdoa, berdoa, dan berdoa. Dia akan mengubah keadaan dan menghadirkan kuasa Tuhan yang mengubahkan. Saudara, Alkitab berkata Tuhan dekat dengan orang-orang yang berdoa. Maka ketika Tuhan dekat dengan kita yang suka berdoa, kita akan melihat mukjizat-mukjizat terjadi. Sebab itu kita harus menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, apalagi ketika memasuki tahun 2021. Lakukanlah juga pembacaan Alkitab. Ketika kita berdoa, kita membaca Alkitab, dan kita akan melihat perbezaannya saudara ketika kita dipenuhi hikmat-hikmat dari Alkitab. Ketika hati kita diisi penuh dengan firman Tuhan, maka saudara akan dapat berjalan dalam kemenangan, karena iblis kalah oleh firman Tuhan. Waktu Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, sudah tentu Yesus lapar dan penat. Dalam keadaan Yesus penat dan lapar, di situ iblis datang untuk mencobai Yesus. Tapi Yesus menyahkan dan menangkis setiap cobaan iblis dengan firman Tuhan. Lalu iblis meninggalkan Yesus. Saudara, ada banyak keadaan di mana kita berasa penat
dan lelah, serta menderita dengan segala persoalan dan masalah yang bertubi-tubi yang datang dalam hidup kita. Dan pada waktu itulah iblis mau mengambil kesempatan untuk menyerang dan menghancurkan hidup kita. Tetapi saudara, pada saat itu kita harus bangkit mengalahkan iblis dengan mengandalkan dan berpegang teguh pada janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Karena setiap orang yang berdoa, berpuasa, dan berpegang teguh pada firman Tuhan akan melihat kesehatannya diberkati, rumah tangganya diberkati, ekonomi, kerja, dan keuangannya berhasil dan berlimpah, dan ada damai sejahtera dan sukacita menyertainya. Haleluya. Kesimpulannya saudara, pesan Natal pada kali ini, kita harus memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita di dalam setiap langkah hidup kita. Yang pertama, bagaimana kita harus memberikan persembahan yang terbaik, ialah kita harus menang atas diri sendiri. Kita harus mengalahkan kepentingan sendiri dan taat pada perintah Tuhan untuk kita dapat diberkati dan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Nya. Yang kedua, bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik di Natal ini ialah dengan menang atas cabaran dan godaan. Kita harus mengalahkan cabaran-cabaran dalam hidup kita, karena cabaran-cabaran ini merupakan sebuah proses yang akan mendidik dan membangun hidup kita. Jangan rasa tertolak, jangan rasa kecewa, jangan juga rasa terganggu oleh pujian dan sanjungan. Biarlah apapun keadaannya kita meninggikan Bapa kita di surga, dan biarlah kehendak Bapa yang terjadi bagi kemuliaan-Nya. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik di Natal ini, ialah dengan menang atas ancaman dan intimidasi. Alkitab berkata saudara, janganlah takut, karena Tuhan sudah mengalahkan iblis. Tuhan sudah menyediakan kasih karunia-Nya dan Roh Kudus bagi kita. Kalahkan setiap ancaman dan ketakutan dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita oleh pertolongan Roh Kudus yang sentiasa memimpin, menuntun, dan menolong kita. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai pada akhir khotbah. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur di dalam kesempatan ini kami dapat merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang telah datang menjadi penyelamat di dunia ini. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu, di mana Engkau telah datang supaya kami menerima hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang telah kami dapat belajar daripada firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat memberikan persembahan yang terbaik di dalam Natal ini. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena hari ini kami telah belajar daripada teladan Yusuf dan Maria yang telah memberikan persembahan yang terbaik di dalam Natal ini, sehingga kami telah melihat penyertaan dan perkenanan-Mu Tuhan bagi hidup kami juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya biarlah Tuhan kami dapat menang atas diri sendiri dengan mengalahkan setiap kepentingan diri kami sendiri, dan biarlah supaya kami tetap taat dan tunduk pada perintah-Mu, karena kami percaya rencana-Mu dan kehendak-Mu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami juga mau supaya untuk dapat menang atas segala cabaran dan godaan dalam hidup kami. Kami sedara ada banyak cabaran dan pergumulan di dalam hidup kami, tetapi kami percaya Tuhan, semua itu adalah sebuah proses yang mau mendidik kami. Kami tidak mau untuk rasa tertolak, kecewa, dan terganggu oleh apapun keadaan cabaran, tetapi kami melihat itu sebagai sebuah kesempatan kami dapat memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga karena kami juga mau menang atas apapun ancaman dan ketakutan. Kami berdoa Tuhan supaya biarlah kami dapat terus bangkit menjadi pahlawan yang berani mengalahkan setiap ancaman dan ketakutan. Kami tidak mau membiarkan ancaman dan ketakutan itu menguasai hidup kami, dan biarlah Tuhan kami melihat hidup kami diberkati karena iman yang ada dalam diri kami oleh kasih karunia-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Natal kali ini dengan menjadi pribadi yang baru yang memuliakan Engkau.
Terima kasih Bapa, kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan, dan pengagungan hanya bagi nama-Mu. Dan hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.